Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun, para sedulur. Jadi beberapa waktu yang lalu kita semua bisa mendengar dan melihat bahwasanya PSSI ya menetapkan target minimal buat timnas sepak bola Indonesia kepada Coach STY. Jadi PSSI targetnya adalah timnas kita bisa menduduki fase akhir grup C nanti bisa menduduki peringkat 4, 3 atau 4. Artinya di sini PSSI berharap bahwasanya timnas kita masih memiliki harapan untuk lolos di putaran final Piala Dunia 2026 nanti melalui babak playoff, teman-teman. Yang seperti yang kita tahu, di grup C kualifikasi pra Piala Dunia 2026 ini ada 6 grup, 6 negara ya. Jepang, Australia, Bahrain, China, kemudian Indonesia ya teman-teman, dan Arab Saudi. Nah teman-teman, ini memang kemudian menjadi sangat krusial dan sangat membahagiakan buat saya. Kenapa saya bilang krusial? Karena krusialnya saat ini posisi timnas sepak bola kesayangan kita nyaris berada di dasar klasmen grup C ya, satu tingkat di atas China, teman-teman. Saya bilang krusial juga kenapa? Karena nanti di bulan November ini gitu kan, timnas kita menghadapi match atau partai yang sangat penting ya, sangat vital, yaitu menjamu timnas Jepang atau Blue Samurai dan Elang Hijau atau timnas Arab Saudi. Yang dua tim ini memang notabene adalah langganan putaran final Piala Dunia. Yang jelas kalau kemudian kita nggak dapat poin ataupun nol zong di bulan November ini ya, mau apa lagi teman-teman. Bisa jadi kita nanti di dasar klasmen grup C, artinya sepertinya nyaris hilang harapan seluruh pecinta sepak bola, harapan seluruh fans sepak bola Indonesia sepertinya nyaris hilang gitu kan untuk menduduki peringkat 4. Karena sebetulnya kan simpel, menduduki peringkat 4 ini sebetulnya saingan kita itu sebetulnya antara Bahrain dan Cina, itu simpel banget gitu kan. Kalau yang namanya Jepang, Australia sama Saudi Arabia ya repot memang, mereka memang dari segi ranking dan kualitasnya memang jauh di atas kita gitu kan. Dan itu yang blunder kemarin. Kenapa saya bilang blunder? Karena memang kesempatannya kemudian ketika kita tandang di Bahrain dan Cina itu memang kesempatan emas kita kemudian untuk memperoleh poin di situ kan. Tapi apa daya kemudian ketika berhadapan dengan terakhir dengan China, STY saya bilang nggak ngerti kita semua ya. Dia merubah skema tim, merubah taktik yang saya pikir walaupun mungkin dia saya bilang nggak mungkin lah kita lebih pintar dari STY. Dia pelatih gitu kan, dia pemain internasional dulu kan. Dan sepertinya bukannya kemudian kita kurang ajar, bukannya kita kemudian mau menggurui STY gitu kan, tapi kita juga punya hak gitu kan. Kita ini sebagai fans adalah pemain ke-12 buat timnas kesayangan kita, timnas Garuda, timnas Indonesia gitu kan. Artinya wajar dong kalau kemudian kita juga mengkritik, dan artinya wajar dong kalau kemudian seorang pelatih juga mendengarkan apa suara daripada pemain ke-12 daripada timnas Indonesia. Saya nggak ngerti lagi-lagi itu kan. Yang memang harus wajib ditanyakan salah satunya adalah kemudian gimana seorang Liano Reinders yang kemudian sampai dipercepat kedatangannya, dipercepat proses naturalisasinya untuk menjadi WNI. Sampai sumpahnya yang memang harusnya dilakukan di DPR RI Indonesia, dikejar, dilakukan di Kedubes Indonesia, di KBRI Indonesia di Brussel, Belgia gitu kan. Tapi apa lacung gitu kan? Apa terusan? Gimana seorang STY ini seperti saya anggap nggak menghargai PSSI. Dia si Eliano Reinders ini ketika kemudian berhadapan dengan timnas Cina, dia nggak disertakan dalam daftar 23 pemain yang kemudian akan berhadapan dengan China gitu kan, dengan alasan oke lah kalau alasan kemudian cedera gitu kan atau nggak fit. Ini alasannya antara taktik dan strategi, dan saya nggak ngerti kemudian seorang Kelvin Verdong kemudian dijadi seorang wingback dipasang sebagai center back, lagi-lagi dia kemudian mengganti pemain reguler yaitu Rizky Ridho gitu kan, yang juga nggak cedera, segar bugar gitu kan, dan ratingnya lagi bagus-bagus ya, kemudian posisinya
Kelvin Verdong diisi oleh Zain Patinama, pemain yang 3 laga match terakhir Indonesia dia nggak pernah jadi starter. Tiba-tiba di laga krusial dia ditempatkan sebagai starter. Begitu juga di posisi yang biasanya ditempati Nathan Juan dan Sandy Walsh, yaitu fullback kanan. Tahu-tahu Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam ini pemain yang memang nggak menjadi starter di timnas di 3 laga terakhir timnas ya. Tiba-tiba dia kemudian menjadi pemain starter dan lebih konyolnya lagi dijadikan kapten gitu kan. Bahkan kita semua tahu, nggak cuma kita, media-media luar negeri pun tahu, memuji betapa luar biasanya si Jay Izzes, center back kita ya teman-teman, menjadi seorang kapten. Seorang kapten yang kemudian pandai mempunyai wibawa dan pandai memotivasi timnya gitu kan. Baik dari pre-match, sebelum match, sampai kemudian di dalam pertandingan, dia pandai menyemangati, memberikan support, kemudian mengatur koordinasi antar pemain gitu kan. Saya nggak ngerti kemudian Asnawi Mangkualam, oke lah Asnawi Mangkualam ini kuat gitu kan. Kuat, tenaganya luar biasa. Cuman dia nggak pas gitu kan untuk jadi kapten, saya pikir. Dia nggak punya apa yang dimiliki oleh Jay Izzes. Saya bukan berarti kemudian benci atau nggak suka, tapi ini yang disebut kemudian the right man in the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Dan di partai sekrusial itu kemudian lagi-lagi Nathan Juan yang memang sebetulnya posisi naturalnya adalah fullback kanan ya dia ini. Baik di Swansea City, Under 21 ataupun senior. Begitu juga di Football Club Herenveen di tempat peminjaman, posisinya Nathan Juan ini fullback. Dia dijadiin starter, kemudian jadiin central midfielder, lagi-lagi ganti posisinya Tom Haye. Tom Haye ini sebetulnya pemain yang nggak tergantikan, saya pikirkan. Nah, kita nggak ngerti, kita bukan berarti kita lebih pintar dari Coach Sintayong, bukan berarti kita benci sama Coach Sintayong, cuman wajar lah. Fans seperti saya ini, mungkin teman-teman di rumah, ini adalah pemain ke-12. Kita pendukung timnas, dan timnas ini punya kita bersama. Bukan punyanya Sintayong pribadi gitu kan. Saya nggak ngerti, yang jelas itu meleset semua ya, Pak Ren, kemudian China. Itu kalau kemudian kemarin kita bisa kemudian win, Bahrain atau Cina selesai, kita target peringkat 4 itu sudah terpenuhi. Saya yakin itu gitu kan. Karena kalau kemudian target 1, 2, 3 itu pastinya juga sesuatu yang sangat sulit ya. Melihat kemampuan daripada Blue Samurai Jepang, Pelang Hijau Saudi Arabia ataupun Australia. Oke lah, kemudian kita bisa nahan draw Australia sama kemudian Bahrain. Nahan draw Australia sama Arab Saudi. Tapi lihat gimana kualitas permainannya. Sama Australia kita sepanjang pertandingan hampir 2 kali 45 menit ball possessionnya juga dikuasai Australia. Kita semua fans cuma deg-degan untuk melihat timnas kita tampilannya. Yang jelas memang secara realistis posisi 1, 2, atau 3 itu sebetulnya agak jauh dari ini kita. Walaupun kita selalu bilang oh kita bisa bertahan mengambil draw sama mereka, tapi nggak bisa untuk jaminan itu kan. Karena memang kita bertahan nggak bisa-bisa di situ kan. Yang jelas saya juga gembira kalau kemudian ini PSSI kemudian menetapkan target buat STY, artinya nggak menutup kemungkinan kalau kemudian nanti di bulan November 2024 ini tampilannya jeblok siapapun lawannya lah gitu kan. Artinya sampai zong di bulan November 2024 nanti, saya pikir nggak menutup kemungkinan seperti Graham Arnold yang kemudian mengundurkan diri atau kemudian dipecat oleh Federasi Sepak Bola Australia ketika timnas Australia ditahan 0-0 oleh Indonesia di Jakarta. Begitu juga seperti seorang Roberto Mancini, mantan pemain, kemudian juga mantan pelatih Manchester City, pelatih legendaris Federasi Sepak Bola Arab Saudi, punya komitmen. Ketika hasilnya buruk, ditahan draw sama Bahrain 1-1, kalah sama Jepang 2-1, pecat gitu kan, diganti out, kemudian diganti oleh Heath Reinhardt gitu kan. Artinya memang kemudian ada space untuk kemudian berbenah. Dan ini bagus ya untuk tim kita. Bukan berarti kita kemudian PSSI menetapkan pressure ke kemudian pelatih, tapi bagi seorang pelatih atau coach itu memang wajar kalau kemudian yang memperkerjakan memberikan target-target tertentu. Seperti teman-teman kalau kemudian teman-teman punya perusahaan, tentunya teman-teman kemudian menjadi pimpinan perusahaan, tentunya haruslah memberikan target-target. Oh ini targetnya ini.
kamu cleaning service nih harus bersih ya, dari dapur sehari ini bersih, halaman depan ini bersih gitu kan. Wajar itu, saya pikir seperti itu. Ini dan artinya nggak menutup kemungkinan kalau kemudian memang tampilannya buruk, PSSI punya hak kemudian untuk mengganti atau mencari pelatih yang memang kemudian kompeten, yang memang cocok dengan timnas kita gitu kan. Karena walaupun hasilnya ini juga kayaknya permainannya juga jauh dari harapan. Kenapa saya bilang ini pemain-pemain diaspora ini pemain-pemain ya lumayan lah, pemain-pemain bagus semua gitu kan, yang diusahakan luar biasa oleh PSSI. Artinya memang sudah kadung tercebur ya, memang udah datengin pemain-pemain diaspora ya sekaligus satu paket dengan pelatihnya. Lagi-lagi satu kali bukan kemudian kita benci ataupun kemudian kita nggak suka sama STY. Kita di sini cuman bicara tentang kemudian tentang timnas kesayangan kita semua bersama. Nah teman-teman, besok ketika jumpa Jepang atau Blue Samurai tentunya akan sangat berat sekali saya pikir. Karena kenapa? Karena timnas Jepang juga realistisnya dia nggak pernah kalah ya. Disapu bersih semua gitu kan, bahkan di laga tandang dia sekelas Bahrain dicetak 5-0, di kandang Cina 7-0 gitu kan. Saudi Arabia di kandang Saudi Arabia dia 2-1. Kita bisa ngelihat kemudian kalau lihat kualitas pemain timnas Jepang ya, pemain-pemainnya pemain kunci semua di liga-liga top Eropa seperti Kaoru Mitoma, pemain kunci di Hove and Brighton gitu kan, di Brighton Inggris ya. Kemudian seperti Takumi Minamino di Football Club Monaco, ini pemain kunci semua. Ritsi Dohan tuh di Bundesliga dia pemain kunci gitu kan. Takage Fusakubo pemain kunci di Spanyol gitu ya. Yang jelas memang kemudian saya pikir ada kemudian opsi-opsi kemudian untuk mencoba beberapa satu atau dua pemain dari Liga Indonesia yang memang nggak dari diaspora seperti Sadir Ramdhani, sepertinya juga bisa jadi opsi pilihan gitu kan. Jangan teman kemudian pemain-pemain yang nggak pernah mendapatkan menit bermain di klubnya masing-masing seperti Marcelino Ferdinand nggak pernah gitu kan. Kalau sekarang dapat menit bermain pun di Oxford United ya dia di under 21 itu kan, masih pemain junior itu kan, under di bawah 21 gitu kan. Dan yang dihadapi ini kan raksasa-raksasa Asia ya teman-teman. Saya pikir memang bagus PSSI kemudian saat ini ada kemajuan memberikan target minimal. Artinya kalau targetnya kecapai ya harus akan ada evaluasi. Dan saya sebagai fan timnas sepak bola Indonesia saya merasa gembira kalau kemudian PSSI menetapkan target. Artinya kalau kemudian target nggak tercapai evaluasi. Kalau evaluasinya jeblok artinya ya mungkin ada pergantian gitu kan. Nah itu teman-teman, yang jelas juga ketika menghadapi nanti si elang hijau atau Arab Saudi juga udah berbenah nih teman-teman. Dia pelatihnya yang baru nih, pelatih yang melatih Arab Saudi ketika Arab Saudi di putaran final Piala Dunia di Qatar kemarin, Hev Reinhardt, yang dulu Arab Saudi di fase grup dia di bawah pelatihan si Hev Reinhardt ini win 1-0 dari juara dunia yaitu Argentina teman-teman. Nah ini memang patut jadi warning, sepertinya suatu pekerjaan yang susah, tapi wajar kalau kemudian majikannya kemudian yang memperkerjakan memberikan target. Dan saya gembira bahwasanya kemudian PSSI berani tegas untuk memberikan target pada STY, target minimum. Artinya kalau nggak tercapai bulan November akan ada evaluasi. Tapi lagi-lagi kita bukan karena benci ataupun sentimen pada STY. Kalau STY kemudian bisa menampilkan yang terbaik untuk timnas kita, bisa kemudian mendapatkan poin di 2 laga di bulan November ini, tentunya kita semua akan mendukung, semua akan bergembira dan akan mensupport STY untuk tetap stay di Indonesia, jadi pelatih Indonesia. Nah itu teman-teman, kalau menurut teman-teman gimana? Kalau menurut saya seperti itu. Gitu aja obrolan kita di sore hari ini. Semoga menghibur teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Yuk.